Oke. Sebentar. Oke, teman-teman. Selamat malam ya semuanya. Ketemu lagi dengan gue di Island. Ini pertemuan ke berapa ya? Kedua ya di paruh paruh kedua. Jadi rencananya di malam ini kita akan bahas dua topik ya, tentang fixed asset sama non current liabilities sama long term liabilities. Tapi kalau itu kalau misalkan apa ya waktunya cukup. Tapi kalau nggak cukup kita sampai waktunya cukup aja nanti belajarnya sampai mana itu. Tapi rencananya kita belajarnya akan dua topik gitu. Nah, karena di minggu kemarin kita baru belajar soal account receivable ya. Kemudian sekarang kita belajar soal uh, fixed asset. Tuh. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya ke fixed asset. Jadi kan kemarin di paru satu kita kan udah belajar soal ada balance sheet kan ya, ada balance sheet atau koran yang neraca itu, yang ada aset, liability sama equity. Kemarin kita udah bahas komponen account receivable, itu bagian dari asetnya. Sekarang kita bahas fixed asetnya atau aset aset tetap gitu ya, aset tetap gitu. Nah, di sini kita akan membahas soal bagaimana pencatatan untuk perolehan harga perolehan dari aset tetap tersebut gitu, gitu. Nah, jadi nanti itu bakalan kita bakal bahas soal aset tetap dan juga ada intangible asset ya, gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama adalah kita harus menentukan kita harus bisa menentukan cost of land of asset. Jadi karena kan seperti misalkan aset tetap itu apa aja sih, kayak mobil, kayak gedung, kayak tanah itu kan ketika kita mengakuisisinya, ketika kita beli si fix aset tersebut itu kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan ya, bukan cuma biaya kayak biaya harga tanahnya tersebut, tapi juga ada harga-harga lainnya gitu. Nah, harga-harga itu nanti bakalan dicatat di akuntansinya. Yang namanya itu adalah harga perolehan gitu ya. Jadi harga perolehan itu adalah semua harga yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut berada pada perusahaan dan siap digunakan gitu. Jadi gini, misalkan kalau kita beli tanah nih, misalkan kita beli tanah, selain kita beli tanah, jangan tanah deh, ini misalkan mobil, misalkan kita beli mobil. Harga mobilnya itu misalkan kita anggaplah 10 juta gitu biar gampang. Nah, untuk supaya mobil itu siap digunakan kan ada biaya asuransi perjalanannya misalkan. Takutnya mobil di apa di jalan kenapa-napa misalkan pada saat pengantaran. Nah, si biaya-biaya itu dia masuk ke biaya perolehan si mobilnya itu gitu. Jadi semua biaya yang keluar ketika kita mengakuisisi si asetnya itu harganya biaya perolehan gitu. Nanti bakalan dijelasin satu-satu. Misalkan ini tanah, misalkan kita beli tanah nih. Nah, apa aja sih komponen-komponen dari biaya buat apa beli tanah itu, gitu ya. Yang pertama ada harga beli tanahnya itu sendiri tentu, kemudian ada closing cost atau biaya pindah nama atau enggak biaya notaris gitu. Misalkan kita beli dari si A, supaya secara legal misalkan sertifikatnya itu kita alihin ke pemilik pemilik sekarang misalkan jadi si B, itu kan ada biaya pindah nama gitu kan, biaya pindah nama dan biaya notarisnya. Nah, itu masuknya ke cost of land gitu. Kemudian ada komisi broker, kemudian juga ada tax atau pajak yang harus kita bayarkan kan kalau misalkan kita beli sesuatu kan ada pajaknya gitu ya, gitu. Nah, itu namanya biaya perolehan buat tanah gitu. Misalkan ini ilustrasinya ya. Misalkan ini eh, Low LTD membeli tanah dengan harga 2 juta misalkan. Tanah tersebut masih memiliki gudang tua dan diratakan dengan biaya bersih 60.000. Terdapat pengeluaran tambahan seperti biaya pengacara 10.000, komisi broker 80.000, dan semua dibayar cash gitu. Nah, jadi untuk menentukan harga perolehan tanah tersebut, ya kita tambahkan aja semua biaya-biaya yang keluar ketika kita membeli tanah tersebut sampai saat tanah tersebut digunakan gitu. Tadi kan ada apa? Harga tanahnya sendiri ya, 2 juta. Kemudian biaya perataan gedung tuanya gitu kan.
sebesar 60.000 tadi. Kemudian biaya pengacara, biaya brokernya, ini ditambahkan semua biaya-biayanya. Nah, itu yang disebut dengan biaya perolehan tanah gitu, gitu ya. Nah, untuk jurnalnya itu land 2.150.000 karena kan ini biaya perolehannya 2.150.000 ya. Berarti ya kita jurnalnya itu 2.150.000. Kemudian cash karena kan dia bilangnya dibayar secara cash gitu ya. Berarti cashnya itu berkurang sebesar 2.150.000 gitu. Itu buat harga perorangan tanah gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung di unmute aja ya gitu. Soalnya ini mungkin gua agak agak cepat soalnya ada dua topik yang dibahas di pertemuan ini. Takutnya kalau ditunda-tunda nanti em, malah nggak bahas gitu. Itu buat tanah. Kemudian ada juga land improvement gitu ya. Land improvement itu jadi biaya yang dikeluarkan untuk menambah fasilitas tanah, misalkan biaya tanah parkir dan biaya pagar gitu. Jadi udah ada si tanahnya nih, misalkan tanahnya itu misalkan mau dibuat lahan parkir gitu. Jadi ya mau dibuat jadi lahan parkir gitu. Jadi itu di jurnalnya itu ke land improvement 4 juta. Ini kan 4 juta ya, habiskan 4 juta. Kemudian cashnya juga 4 juta keluarkan gitu. Kemudian ada juga building sama equipment. Ya, sebenarnya buat konsepnya itu sama aja gitu. Eh, Buat harga perolehan itu. Jadi semua harga yang pokoknya harga-harga yang keluar, harga-harga yang keluar sampai si aset tersebut bisa kita gunakan gitu. Ini cuma dijabarin lebih detail aja. Buat building misalkan ada harga bangunannya, kemudian biaya notaris, kemudian komisi broker, kemudian izin bangunan, biaya arsitek dan lain sebagainya sampai si apa sih building tersebut dia bisa dipakai gitu. Kemudian equipment ada harga beli, pajak, ongkos kirim dan lain sebagainya sampai si equipment tersebut dia bisa digunakan gitu ya. Itu namanya biaya perolehan. Nah, kemudian ada expenditure during use life. Jadi tadi kan kayak equipment, kayak building gitu kan itu ada biaya perawatannya kan, ada biaya perawatannya. Entah misalkan si equipment tadi dia itu rusak atau enggak spare partnya ada yang rusak misalkan itu kan diganti lagi gitu ya. Itu kan diganti lagi. Jadi itu ada pencatatannya juga gitu. Jadi expenditure during use life ini jadi selama plan aset itu digunakan terdapat pengeluaran-pengeluaran baik untuk memperbaiki maupun meningkatkan umur atau produksi umurnya, produksi atau umur gitu ya. Itu expenditure useful life. Ini ada eh, dua kebagi menjadi dua, ada revenue expenditure dan juga capital expenditure gitu. Kalau revenue expenditure itu misalkan itu adalah pengeluaran yang digunakan untuk mempertahankan kemampuan umur produktif plan aset gitu. Misalkan ini ya contohnya kayak pergantian roda gigi mesin yang telah aus gitu. Pergantian roda gigi mesin yang telah aus. Jadi kayak ya kayak ini kan ininya biaya maintenance ya, biaya repair gitu. Jadi supaya si apa ya, supaya si mesin tersebut misalkan kita contohnya mesin misalkan buat agar si mesin tersebut dia dapat efisien lagi berjalannya karena roda gigi udah aus nih misalkan jadi apa produksi nggak efisien malah ganggu jadi ya udah di repair aja di maintenance gitu. Nah, untuk jurnalnya itu adalah maintenance and repair expense sebesar ini ya, sebesar berapa, kemudian cashnya berapa gitu. Ini kayak ya kayak expense aja. Atau enggak kayak misalkan ganti oli, misalkan kalau mobil ganti oli misalkan gitu ya. Kalau mobil misalkan ganti oli itu kan jadi apa ya jadi eh, expense gitu. Nantinya jadi revenue expenditure. Kemudian ada capital expenditure. Jadi itu pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau penggunaan plan asetnya gitu ya. Jadi itu tuh di jurnalnya itu langsung ke si plan asetnya. Kalau tadi kan dia jadi expense ya, dia jadi expense. Kalau yang capital expenditure ini dia di jurnal itu langsung ke plan asetnya atau ke aset tetapnya. Misalkan kalau misalkan aset tetapnya itu mobil, ya di jurnalnya itu langsung ke mobilnya gitu, bukan ke maintenance and repair expense gitu ya. Itu revenue expenditure sama capital expenditure gitu. Nah, sebenarnya yang inti dari apa inti dari yang fixed asset ini kita harus tahu sih depresiasi ini karena ini yang pasti keluar sih harusnya pasti keluar di UAS gitu yang depresiasi ini tapi tadi kan kalau yang soal apa harga perolehan itu kan ya logiknya harusnya kalian udah paham lah ya
buat harga perolehan itu kayak gimana gitu ya. Kemudian ada ini depreciation method gitu ya. Gitu. Kalau depreciation method ini jadi plan aset perlu didepresiasi karena nilainya cenderung menurun seiring waktu akibat beberapa faktor seperti penggunaan, usaha teknologi, bahkan kawasan fisik gitu. Jadi kan plan aset atau enggak fix aset yang kita beli itu kan enggak selamanya enggak selamanya long time misalkan bisa digunakan sampai perusahaan bangkrut misalkan kayak gitu. Tapi kan ada masa-masanya dia itu rusak gitu. Misalkan umur mobil itu dia rusaknya 10 tahun misalkan. Nah, di akuntansi itu supaya sampai eh, 10 tahun itu, perkiraan 10 tahun itu nominalnya itu apa ya, diturunkan, dikurang-kurangi gitu loh. Dikurang-kurangi gitu gara-gara ya karena kita udah mengestimasikan 10 tahun, di 10 tahun itu harusnya dia udah misalkan udah diganti lagi gitu. Jadi ada penurunan nilainya dari si aset tetapnya itu gitu ya. Nanti kita coba lihat ada beberapa metodenya ini. Ada straight line method, unit of activity method, sama declining balance method gitu. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang straight line method. Tapi ini untuk gue di sini lebih ke apa ya? Karena biasanya kalau akuntansi kalau misalkan kita jelasinnya pakai contoh itu biasanya biasanya agak lebih 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 bisa dipahami lah. Soalnya kan ini agak teknikal ya, bukan yang pemahaman yang harus dihafal gitu. Tapi ada langkah-langkahnya kayak gimana gitu ya. Nah, jadi ini untuk soalnya, ini untuk soalnya delivery truck ya. Jadi truk yang kita akan nanti depresiasi itu untuk pembahasan segment method, unit activity sama declining balance method. Di sini cost-nya ada 13.000, kemudian expected residual value itu 1.000. Jadi itu kayak eh, ini tuh residual value itu jadi kayak aset tersebut kalau misalkan enggak digunakan nilainya berapa, kalau misalkan udah usang misalkan udah nggak bisa digunakan lagi itu nilainya berapa gitu kan. Kalau kayak apa, kacanya misalkan kaca mobil atau enggak, kalau mobil bak itu kan belakangnya ada baknya gitu ya. Nah itu kalau misalkan si mobilnya itu udah nggak bisa dipakai lagi, nah itu yang jadi residual value-nya itu gitu ya. Kemudian estimated useful life in years. Jadi tadi estimasi si ini kan truk ya. Estimasi si truknya itu dia bisa tahan berapa lama gitu sampai apa sampai nanti bakalan rusak gitu. Kemudian ada estimated useful life in miles. Jadi kalau tadi kan in years ya, dalam tahun. Ada juga dalam miles misalkan atau enggak ganti kilometer nggak apa-apa. Miles, miles. 100.000 misalkan si mobil tersebut dia bisa berguna buat produksi misalkan buat operasional perusahaan sampai 100.000 miles gitu. Setelah itu misalkan udah nggak bisa digunakan gitu ya. Nah itu untuk apa, soalnya nanti soal yang kita bahas di sini. Nah, kemudian ya ini yang strike line method. Jadi strike line method ini dia penyusutannya itu dihitungnya setiap tahun. Setiap tahun itu sama tanpa memperhatikan seberapa banyak aset itu digunakan atau mengalami penurunan. Jadi kalau strike line method ini eh, apa depresiasinya itu dia dari tahun ke tahun sama gitu. Misalkan untuk tahun ini depresiasinya itu 2 juta misalkan, ya tahun depan juga sampai 5 tahun ini bakalan 2 juta gitu. Nah, bagaimana kita menentukan yang 2 jutanya itu? Ini ada perhitungannya ya, ada perhitungannya. Jadi untuk apa, menentukan depresiasi per tahunnya itu berapa, rumusnya itu sebenarnya yang simpelnya ini ya. Gue bikin simpelnya itu kayak gini. Depreciation expense, cost dikurangi residual value dibagi useful life. Tadi kan kita pakai ini dulu ya, nanti yang agak ribetnya nanti ini. Tadi kan cost ini berarti harga perolehan ya kan. Harga perolehannya itu tadi kan di sini dibilang adalah 3.000 kan. 13.000. 13.000 ini buat harga perolehannya. Kemudian residual value-nya itu adalah 1.000, useful life-nya itu 5. Jadi ini rumusnya ya, rumus depreciation expense. Cost dikurangi residual value dibagi useful life. Ini ya rumusnya. Nah, hasilnya itu adalah 2.400 per tahun gitu. Nah, jadi ini eh,
apa sih namanya, depresiasi per tahunnya itu adalah 2.400 gitu ya. Jurnalnya gimana? Jurnal itu adalah depreciation expense 2.400. Ini kan jadi kayak jadi beban gitu, jadi beban depreciation expense, kemudian accumulated depreciation untuk truknya itu 2.400 gitu ya. Nah, mungkin biar nanti nggak, kalian mungkin udah sering ya lihat akumulasi depreciation, tapi biasanya kalau di paruh satu kemarin kan itu given ya, given misalkan depresiasi, total depresiasi untuk tahun ini misalkan 2 juta gitu, tapi ini kita disuruh ngitungnya gitu, disuruh ngitung si 2 jutanya itu dari mana kalau yang di apa di paruh satu itu gitu. Jadi kita tahu nih, depreciation yang given di paruh satu itu gimana cara ngitungnya gitu. Jadi ini buat jurnalnya. Nah, ini buat tadi ya, rumusnya itu kayak gini. Nah, di sini juga sebenarnya sama. Yang ini juga sebenarnya sama. Cuma dia agak ada step-stepnya dan ya mungkin kelihatannya lebih ribet. Tapi menurut gue pakai pakai aja yang kayak gini buat nanti. Gitu. Nah, kalau ini kan ya sama aja sih. Sorry, sorry. Oh, ini sama aja kayak tadi sebenarnya step-stepnya. Cost dikurangi residual value hasilnya ini 12.000 kan. Kayak gini. Nah, 12.000 yang ini. Kemudian eh, eh, itu kan depreciable cost-nya. Kemudian useful life-nya itu adalah 5 tahun, ya udah dibagi 5 hasilnya dua sama kan 2.400. Cuma dia apa dijabarkan lebih detail lagi per tahunnya gitu. Dijabarkan lebih detail lagi per tahunnya. Misalkan ini untuk tahun 2020 nih. Tadi kan yang bisa didepresiasinya itu adalah dua ini ya 12.000 karena udah dikurangi sama residual value-nya 12.000, kemudian gara-gara udah dibagi sama useful life-nya jadi 2.400 ini annual depreciation-nya. Jadi di 2020 nih, 2020 yaitu depresiasinya 2.400 sampai di 2024 2.400 gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya book value. Book value itu jadi selisih antara cost dikurangi sama accumulated depreciation gitu. Ini ya. Accumulated depreciation itu juga pertambahan akumulasi dari depresiasi-depresiasi tahun sebelumnya gitu ya. Misalkan ini kan depresiasi di tahun 2020 itu adalah 2.400 ya, 2.400. Kemudian akumulated depreciation-nya itu masih 2.400, 2.400. Kemudian book value-nya itu tadi kan cost dikurangi sama dengan accumulated depreciation. Berarti 12.000 dikurangi dengan 2.400, hasilnya ini gitu ya. Kemudian misalkan di 2021 nih, di 2021 kan untuk depreciable cost-nya itu pasti tetap kan segini, soalnya ya per tahunnya itu sama gitu kan. Kemudian yang depresiasi per tahunnya juga sama nih 2.400. 2.400. Nah, si akumulasi depreciation ini dia kan di 2020 udah ada nih 2.400. Kemudian di 2021 juga muncul lagi si depreciation expense ini 2.400. Jadi totalnya itu adalah 4.800 tuh. Kemudian book value-nya itu gara-gara ada si eh, akumulasi depresiasi ini juga nambah, akhirnya si book value itu dia berkurang jadi 8.200. 10.600 dikurangi dengan 4.800, hasilnya 8.200 gitu. Itu buat struggling method gitu ya. Simpelnya ini sih buat struggling method ini rumusnya. Buat metode ini ada yang mau ditanyain dulu nggak, struggling method, sebelum kita lanjut ke metode selanjutnya? Struggling method ini nanti bakalan dipakai di ini declining balance method gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Apa udah cukup jelas buat struggling method ini? Oke, mungkin belum ada yang ditanyain. Nanti kalau ada yang ditanyain langsung raise hand aja. Itu struggling method ya. Jadi per tahunnya itu sama. Sekarang ada unit of activity method gitu. Jadi kalau unit of activity method ini dia per tahunnya itu bakalan beda tergantung eh, tergantung tergantung berapa unit yang digunakan gitu, karena kan satuannya itu adalah miles, berarti
ya ini yang digunakan itu adalah si milesnya ini gitu loh. Tadi untuk contohnya itu sama, kos apa kosnya itu 13.000. Pokoknya ini sama. Yang membedakan itu adalah ini ada informasi tambahan bahwa pada tahun pertama mengemudikan truk itu sejauh 15.000 miles gitu ya. 15.000 miles. Jadi sebelum kita menghitung depresiasi per tahunnya, kita harus cari tahu dulu depreciable cost per unitnya berapa gitu. Jadi tadi kan depreciable cost itu eh, ini kan cost dikurangi sama dengan expected residual value. Ini makanya jadi 12.000. Pokoknya di entah itu di Straggle method atau enggak di unit of activity method atau enggak di metode yang selanjutnya itu untuk residual value itu pasti dikurangi dari costnya dan itu yang digunakan gitu. Ini kan 12.000 nih depreciable cost-nya. Terus total unit of activity-nya itu adalah 100.000 gitu. Yang ini 100.000 ini gitu kan. Karena ini unit of activity 100.000 ini berarti depreciable cost-nya itu adalah 0,12. 0,12. Nah, si 0,12 ini karena kita udah tahu nih kayak apa ya kayak istilahnya kayak bobot bobot per tahun bisa bilang kayak gitu mungkin ya. Bobot per tahunnya itu adalah 2,12 gitu. Bobot per unitnya 0,12 gitu ya. Nah, si 0,12 ini setelah kita dapat depreciable cost per unitnya ini kita kalikan dengan si ini si eh, unit yang terjadi di tahun tersebut. Ini kan 15.000 nih di tahun pertamanya itu berarti ya 0,12 dikali dengan 15.000 hasilnya itu adalah 1.800 apa ini 1.800. Ini adalah depresiasi per tahunnya gitu ya. Jadi ini agak-agak sebenarnya kalau logiknya kayak gini sih. Kita misalkan beli gimana ya? Misalkan kita beli ya ini beli mobil 12 harganya itu 13.000 tapi expected value-nya itu 1.000 berarti eh, ada 12.000 tuh ada 12.000 kemudian si mobil itu dia bisa tahan sampai 100.000 miles misalkan sampai 100.000 miles berarti kita bagikan antara cost dengan si estimated useful life in miles-nya itu gitu. Hasilnya kan ini 0,12 nih. Kemudian dikalikan dengan unit yang terjadi di tahun tersebut gitu ya. Itu hasilnya annual depreciation expense. Emang agak-agak susah sih sebenarnya annual depreciation expense gitu. Hasilnya 1.800 gitu kan. Kemudian sebelum kita ke table ini kita ke sini dulu. Ini cara mungkin bisa bilang cara simpelnya juga ya yang ini. Kalau ini kayak kayak belibet gitu ya, kayak belibet. Tapi kalau gue lebih paham bisa dimengerti yang ini gitu. Jadi tadi cost dikurangi residual value dibagi total unit of activity, hasilnya itu adalah ini depreciable cost per unit gitu ya. Kemudian untuk mencari depreciation expense-nya, ya udah yang 0,12 ini dikali sama activity during the year. Yang tadi 15.000 ini hasilnya sama ya, 1.800 tuh. Nah, untuk yang tabel di bawah ini sebenarnya eh, sama ya, sama kayak tadi, sama kayak yang Spagla method gitu. Jadi di sini eh, kalau di sini dia annual depreciation expense-nya kan karena eh, si truk ini kan per tahunnya itu bisa bisa aja berbeda kan si milesnya ini yang digunakan ini berapa. Misalkan cuma 10.000 atau nggak cuma 15.000 ya itu kan itu yang menjadi kayak tolak kayak apa ya kayak tolak ukurnya gitu bukan tolak ukur kayak dasarnya si milesnya ini gitu. Jadi untuk depresiasi per tahunnya ini jadi dia itu berbeda-beda ya antara satu tahun dengan tahun selanjutnya gitu. Kalau ini yang 2020 dia kan 1.800 nih. Tapi kalau yang 2021 dia kan jadi 3.600 nih. Jadi 3.600 gitu kan. Eh ya, jadi 3.600 gitu. Ini nggak disebutkan ya. Ini ada di buku sebenarnya, ada di buku. Contohnya gue ambil dari buku. Maksudnya yang 2021 ini dia nggak disebutkan milesnya berapa gitu. Cuma gue ambil yang atasnya aja gitu, buat yang milesnya ini gitu ya. Oke, buat yang metode ini ada yang mau ditanyain dulu. Emang sebenarnya agak agak bingungin juga sih. Tapi semoga dimengerti ya.
Ada yang mau ditanya dulu soal unit of activity method ini? Oke, aman kali ya. Oke, kalau aman kita lanjut ke metode yang selanjutnya, declining balance method gitu. Jadi kalau declining balance method ini dia untuk ngerjainnya itu kita harus paham dulu yang Strickland method karena dia itu adalah dua kalinya dari apa ya depreciation rate Strickland method gitu. Jadi gini, tadi kan kita em, udah bahas soal Strickland method ya. Strickland method ini untuk soal ini masih sama. Formulanya ini book value beginning of year dikali declining balance rate. Nah, ini maksudnya nanti tuh untuk menentukan declining balance rate ini pakai yang Strickland method gitu. Ini buat rumusnya ya, formula buat declining balance method ya. Kemudian ini juga ada istilah book value, terus dikurangi accumulated depreciation sama kayak tadi ya. Kemudian declining balance rate ya dua kali Strickland depreciation rate-nya gitu ya. Misalkan tadi kan kita udah bikin yang Strickland method ini nih. Strickland method tadi kan kita dapat hasil si depresiasinya itu adalah 2.400 per tahun per tahun. Nah, si 2.400 ini dia kita bikin rate. Jadi dibagi dengan depreciable cost. Dibagi dengan depreciable cost gitu ya. Hasilnya adalah 20%. 2400 2.400 dibagi sama 12.000 itu hasilnya 20% gitu ya. 20%. Nah, si persenan ini yang kita untuk menjadi si double declining balance ini yang 20% ini kita kalikan dua gitu. Ya kan declining balance atau enggak yang gue tahu selain declining balance ada nama lainnya juga adalah ini yang double declining balance gitu. Jadi udah di apa depresiasi dua kali depresiasi gitu. Tapi ini kan cuma kayak apa ya metode gitu ya metodenya gitu. Jadi tadi kan kita udah dapat nih depreciation rate-nya itu berapa. Kemudian ya ini rumusnya juga sih buat nentuin declining balance-nya itu adalah dua kali 20% atau enggak dua kali rate-nya berapa gitu. Hasilnya itu adalah 40% gitu ya. Hasilnya adalah 40%. Nah, kalau tadi kan yang ya apa sih? Yang yang sebelum-sebelumnya Stragler method sama unit of activity itu kan dia dikurangi dengan expected residual value ya. Tapi kalau di sini dia nggak dikurangi sama itu dulu, nggak dikurangi sama itu. Jadi tetap 13.000, kemudian dikali sama rate-nya berapa, Karena kan di sini book value ya, book value of uh, the beginning of year. Ini kan apa rumusnya itu adalah ini book value at beginning of year dikali declining balance rate. Yang ini declining balance rate-nya itu sama dengan annual depreciation expense gitu. Book value tadi apa? Book value adalah cost dikurangi accumulated depreciation gitu. Nah, kenapa di sini nggak dikurangi sama residual value? Karena kan ya nggak kemasuk ke dalam si book value-nya ini gitu loh. Karena kan buat nentuin book value ya kayak gini. Cuma kan yang si residual value ini dia nggak masuk. Jadi ya awalnya itu jadi ikut yang eh, harga perolehannya kos yang ini gitu ya 13.000. Jadi untuk menghitungnya 13.000 ini dikali sama depreciation rate-nya itu kan tadi 40 nih 40. Hasilnya itu adalah 5.200 untuk depresiasi di tahun tersebut. Kemudian akumulasi depresiasinya karena ini baru satu tahun ya berarti depresiasi tahun tersebut gitu. Kemudian ada book value ini didapatkan tadi ya, cost dikurangi dengan accumulated depreciation yang ini. Cost dikurangi dengan accumulated depreciation. Hasilnya adalah book value gitu ya. Nah, beda sama yang tadi struggle method itu kan per tahunnya itu beda. Per tahunnya itu sama, sorry. Per tahunnya itu sama ya. Misalkan kalau tahun pertama itu tadi 2.400 ya di tahun selanjutnya sampai habis itu 2.400. Tapi kalau declining balance method ini dia beda kayak unit of activity method gitu. Yang membedakannya itu adalah karena book value-nya ini gitu. Karena kan ini perhitungannya book value ya. Berarti yang di tahun 2021
yaitu pakai book value yang tahun 2020 itu akhir tahun 2020 yang otomatis jadi awal tahun 2021 gitu kan 7.800 ya tinggal dikali rate-nya aja berapa 40% misalkan rate-nya 40% ya udah depresiasi per tahunnya itu adalah 3.120 ini ya 3.120 kemudian akumulasinya itu ya tinggal tambahkan akumulasi yang tahun sebelumnya dengan tahun yang saat ini gitu. Hasilnya adalah 8.320. Kemudian untuk menentukan book value-nya ya sama kayak yang atas tadi. 7.800 dikurangi dengan enggak dikurangi bentar-bentar. Oh ini 7.800 dikurangi dengan yang ini 3.120 gitu ya. Hasilnya adalah 4.620 karena kan ya tadi ini udah dikurangi di sini kan. Berarti yang dikurangi itu adalah yang annual depreciation expense-nya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu soal declining balance method. Ini nanti bakalan nyambung ke eh, penjualan, kemudian penghapusan aset. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu sejauh ini soal tiga metode ini. Ini harus kalian pahami ya. Nanti biasanya di UAS harusnya biasa sih masuk, nggak mungkin nggak masuk sih kalau depresiasi pasti masuk. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu sejauh ini? Oke, kalau nggak ada lanjut lagi ya. Lanjut ke plan asset disposal. Jadi gini, plan aset disposal. Jadi tadi kan eh, fix aset yang kita beli itu pasti dia ada umur apanya ya, eh, ada umur penggunaannya gitu, ada umur penggunaannya. Nah, kalau misalkan umur penggunaannya itu udah habis, artinya si aset tersebut dia harus dihapuskan gitu. Nah, bagaimana cara pencatatan akuntansinya? Atau enggak di sini itu kan retirement. Atau enggak kalau misalkan kita jual si eh, si fix asetnya gitu. Misalkan perusahaan dia butuh cash cepat nih, misalkan akhirnya dia jual si mobilnya misalkan si mobilnya itu dijual. Nah, itu bagaimana cara menjurnalnya di akuntansi gitu atau enggak misalkan eh, kayak kita nuker mobil yang kita punya dengan mobil perusahaan lain misalkan itu bisa aja terjadi kayak gitu gitu ya. Nah, ini namanya aset yaitu aset disposal. Ada penghapusan, ada penjualan sama penukaran aset gitu. Ya sama penukaran aset gitu ya. Nah, ini buat penghapusan aset retirement gitu. Nah, tadi yang seperti gue bilang, yang depresiasi itu dia nyambung juga ke sini gitu ya. Jadi ini ada dua kondisi ya, dua kondisi. Yang pertama itu kalau misalkan akumulasi depresiasinya itu dia sama dengan book value-nya, artinya akumulasi depresiasinya itu book value-nya sama dengan nol. Sorry, akumulasi. Gue ulang takutnya salah nanti. Jadi buat retirement ini dia ada dua kondisi. Yang pertama itu adalah akumulasi depresiasinya itu sama dengan biaya perolehan gitu ya, sama dengan biaya perolehan atau book value-nya itu sama dengan nol. Kemudian ada juga yang akumulasi depresiasinya itu dia nggak sama dengan cost atau dia masih ada book value-nya gitu. Itu ada dua kondisinya. Nah, kalau misalkan si akumulasi depresiasinya ini dia sama dengan cost, gitu ya. Cara jualnya gimana sih? Jadi cara jualnya itu adalah ini ya kita langsung ke contoh aja, langsung ke contoh. Misalkan Hobart Publishing menghapus sebuah printer dengan harga perolehan sebesar 1.500.000. Harga perolehannya itu 1.500.000 nih. Kemudian akumulasi depresiasinya itu adalah 1.500.000 juga sama kayak harga perolehannya. Nah, printer tersebut disusulkan sepenuhnya, jadi nggak ada book value-nya. Book value itu sama dengan nol gitu ya. Nah, untuk menjurnalnya ya udah supaya gini, untuk menjurnalnya supaya si akumulasi depresiasi ini jadi nol dan si equipment itu jadi nol, ya kita balikan dari saldo normalnya gitu. Kan akumulasi depresiasi ini dia saldo normalnya itu adalah di kredit kan. Ini adalah di kredit tadinya. Kemudian si equipment ini kan saldo normalnya itu adalah di debit. Nah, supaya
jadi nol, supaya jadi nol, supaya terhapuskan, nggak ada lagi akun ini, ya udah kita balik aja yang tadinya si akumulasi depresiasi ini dia di kredit, ya kita eh, jurnal di kredit. Jadi nanti kan kalau gitu di worksheetnya kan di worksheet nanti kan bakalan ada proses perhitungannya tuh, ada proses debit sama debit kan ditambah, debit sama kredit dikurang gitu kan. Nanti bakalan jadi nol gitu. Jadi si akumulasi depresiasi ini dia didebitkan, kemudian equipment dikreditkan gitu. Jadi nanti bakalan nol hasilnya gitu ya. Itu buat yang kalau misalkan akumulasi depresiasinya itu sama dengan nol. Nah, gimana kalau misalkan si akumulasi depresiasinya itu nggak sama dengan nol, nggak sama dengan cost, nggak sama dengan cost. Artinya dia masih punya book value gitu. Nah, misalkan ini contohnya. Misalkan Hobart Publishing menghapus sebuah printer dengan harga perolehan 1.500.000 sama seperti tadi. Cuma akumulasi depresiasinya itu adalah 1 juta. Ada 1 juta gitu. Nah, untuk menjurnalnya itu akumulasi depresiasi equipmentnya itu 1 juta di debit, loss on disposal of assetnya itu ada 500.000, kemudian equipmentnya itu di kredit sebesar 1.500.000. Nah, kenapa loss on disposal ini dia muncul? Kenapa muncul? Karena kan sebenarnya si printer ini dia masih bisa digunakan gitu, masih ada nominalnya itu 500.000, masih ada nominalnya itu 500.000, masih bisa kita apa sih, masih bisa kita gunakan gitu, masih ada nilainya 500.000, tapi kita hapuskan, artinya itu kan jadi apa ya, jadi kita jadi rugi sebesar 500.000 secara akuntansi gitu. Secara akuntansi kita rugi 15.000 kan. Kalian juga udah tahu lah ya, ada yang namanya apa, return ekonomi sama return, ada profit, economic profit sama profit counting gitu. Nah, ini jadi eh, rugi, berdasarkan akuntansi dia itu rugi karena sebenarnya dia masih punya nilai 500.000 tapi dihapuskan gitu. Makanya dia loss on disposal of an asset gitu. Ini masuknya ke kelompok akun beban kalau yang loss on disposal ini gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak soal retirement ini sebelum kita lanjut ke sell, ke penjualan? Kak, maaf, aku mau nanya. Boleh? Kalau di soal itu dikasih tahu useful life-nya itu dibagi nggak sama useful life? Kalau di soal dikasih tahu useful life, Iya. hmm, eh, nggak dibagi. Jadi kan ini kalau apa ya, useful life itu dia digunakan buat si akumulasi, menghitung si akumulasi depreciation kan, ngitung si misalkan yang Strickland method ini. Nah, ngitung buat ini kan useful life-nya itu. Jadi kalau misalkan si eh, di soal itu dikasih tahu useful life-nya itu 5 tahun misalkan, itu diabaikan aja, diabaikan aja. Jadi dia udah masuk ke perhitungan yang akumulasi depresiasi ini gitu. Jadi ya tinggal apa sih, kalau misalkan eh eh, kalau misalkan simpelnya buat yang ini ya, akumulasi depreciation yang memiliki book value ini sebenarnya masih sama kayak yang atas ini. Kita mendebitkan akumulasi depreciation, kemudian equipment di kredit gitu kan. Nah, kalau kan ini beda ya antara si debit sama si kreditnya. Debit sama si kreditnya ini beda. Nah, eh, karena kan di akuntansi kita harus balance kan antara debit sama kredit. Nah, si yang perbedaannya itu kita cari itu artinya apa gitu kalau di akuntansi. Tapi kalau tadi misalkan em, di soalnya itu dikasih tahu useful life-nya 5 tahun misalkan, itu gak dimasukin ke perhitungan ini gitu. Dia udah masuk ke perhitungannya akumulasi depreciation ini gitu. Jadi nggak harus dibagi, nggak harus dibagi karena dibaginya itu udah di perhitungan akumulasinya gitu. Menjawab nggak ya? Oh, oke. Berarti diabain aja gitu ya, Kak? Iya, diabaikan aja kalau eh, soalnya itu dia retirement atau sale. Si useful life itu cuma digunakan buat menghitung depresiasinya aja, depresiasi yang tiga ini. Di sini pasti kepake strike line, ya kan, dia pakai ini ya, strike line dipakai. Kemudian yang ini kan biasanya unit of activity dia pakai yang
dasarnya itu yang unitnya. Kemudian yang declining ini dipakai kan, karena dia pakai Stragler methodnya gitu. Jadi eh, kesimpulannya, kalau useful life itu dia nggak dipakai di retirement, sale, atau di nanti. Ya, retirement atau sell atau enggak exchange itu enggak dihitung gitu. Tapi kita lihat nanti ya. Tapi sejauh ini di retirement ini enggak dihitung kalau misalkan ada useful life-nya gitu. Itu dihitung buat part hitungan akumulasi aja, part hitungan depresiasinya aja. Kalau yang eh, ada tahunnya kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, makasih Kak. Oke. Oke, itu ya, yang retirement. Jadi pokoknya supaya si equipmentnya nol, si akumulasi depresiasinya nol, gimana cara nyatetnya? Itu yang retirement ini, gitu ya. Kemudian kalau kita ngejual asetnya, kalau kita jual aset, kalau misalkan kita jual aset, ini ada dua kondisi juga, ada dua kondisi, ada harga jualnya itu, harga jualnya itu lebih tinggi dari book value dan juga harga jualnya itu lebih eh, kurang dari book value itu lebih tinggi daripada harga jual gitu ya. Misalkan eh, kan kalau kita jual pasti ada rugi, ada untung gitu ya. Misalkan ini yang harga jualnya itu lebih tinggi daripada book value-nya. Contohnya itu misalkan di sini sebuah furniture kantor yang akan dijual memiliki biaya perolehan 60.000. 60.000 biaya perolehannya, kosnya itu 60.000. Hingga saat ini furniture tersebut akan dijual dengan akumulasi depresiasi tercatat 49.000 gitu ya. Udah didepresiasi sebesar 49.000. Kemudian pihak kantor sepakat bahwa furniture tersebut dijual dengan harga 16.000 gitu ya. Dengan harga 16.000. Nah, untuk jurnalnya, karena ini kan harga jualnya itu adalah 16.000. Kita belum tahu nih book value-nya itu berapa gitu ya. Book value-nya itu berapa. Tadi kan book value itu adalah eh, cost cost dikurangi sama dengan akumulasi depresiasinya gitu. Ini 60.000, 60.000 dikurangi sama 49.000, iya berarti berapa tuh? Ini ya, 11.000. Ini book value 11.000 gitu kan. Kemudian dijual dengan harga 16.000. Artinya kan ini lebih tinggi ya. Harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga belinya. Daripada ya harga belinya. Daripada book value-nya bukan harga beli. Si 16.000 ini adalah harga jualnya. Yang 11.000 ini adalah book value-nya. Kita lihat kan harga jualnya itu lebih tinggi daripada book value. Artinya ketika kita jual si apa nih furniture-nya, kita itu malah dapat untung gitu. Yang tadinya kan misalkan harusnya itu harganya itu 11.000 nih, karena kita udah depresiasi, tapi pas dijual harganya itu jadi 16.000, jadi kan untung 5.000 tuh. Nah itu gimana caranya ya? Cara nyetetnya itu adalah cash sebesar 16.000, 16.000. Karena kan kita nerimanya 16.000 nih, logiknya kayak gitu kan. Kita nerimanya itu adalah 16.000. Kemudian akumulasi depreciation-nya itu adalah 49.000. Tadi kan 49.000 akumulasi depresiasinya. Ya udah di debit karena tadi kan dikredit kan supaya dia berkurang, itu akhirnya didebitkan. Kemudian equipmentnya itu adalah 60.000 gitu ya, 60.000. Ini kan harga biaya perolehannya. Dia dikreditkan soalnya si equipment itu kan eh, tadinya didebitkan apa nomin saldo saldo normalnya itu di debit, akhirnya dikreditkan supaya jadi nol itu, supaya jadi nggak ada nih si equipmentnya karena kita jual gitu kan. Nah, ada muncul akun gain on disposal of brand asset yang tadi ini tuh adalah eh, kayak apa ya, ya untung kita dari penjualan si asetnya ini gitu, gitu ya. Kalau gue dulu bikin jurnalnya itu ya karena kan penjual, pokoknya yang sell sama yang retirement, gue dulu bikin jurnalnya itu jurnal yang diketahuinya dulu nih. Misalkan biaya perolehannya itu 60.000, ya udah gue bikin dulu jurnalnya itu si equipmentnya ini 60.000 dulu, kemudian akumulasi depresiasinya ini 49.000. Pokoknya yang diketahui itu yang di jurnal terlebih dahulu. Kalau gue dulu kayak gitu, kemudian cash kan 16.000 nih. Misalkan gue baru jurnal sampai yang equipment ini misalkan. Terus gue cek, oh ternyata debit sama kreditnya itu nggak balance, misalkan debit sama kreditnya itu nggak balance.
debitnya lebih tinggi daripada kredit. Oh berarti gue harus nambah kredit nih, harus nambah nominal di kredit sebesar berapa supaya jadi balance gitu. Ini kan nambah 5.000. Oh berarti yang 5.000 ini adalah gain on disposal of land asset gitu. Soalnya harga jualnya lebih tinggi daripada book value-nya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain sejauh ini yang sales of land asset yang ini kondisi yang pertama? Gitu ya, itu yang kondisi pertama. Harga jualnya lebih tinggi daripada book value-nya. Gitu ya. Em, ya gitu. Kita lanjut aja. Kalau misalkan kalau misalkan harga jualnya itu dia lebih book value-nya itu dia lebih tinggi daripada harga jualnya gitu. Book value-nya itu dia lebih tinggi daripada harga jualnya. Jadi misalkan ini soalnya itu sebuah furniture kantor misalkan dia dijual yang memiliki biaya perolehan 60.000 sama kayak tadi ya, sama kayak ini 60.000. Kemudian Kemudian hingga saat furniture tersebut dijual, akumulasi depresiasinya itu tercatat 49.000 sama kayak tadi. Kemudian, sorry, ini ya, 49.000. Kemudian eh, si furniture tersebut dia dijual dengan harga 8.000. Ini kan lebih lebih eh, kecil ya daripada book value-nya gitu. Nah, itu gimana cara ngejurnalnya? Ya kita harus tahu dulu nih book value-nya itu berapa gitu ya. Di sini kan ya sama aja kayak tadi ya. 60.000 kan biaya perolehannya. Kemudian akumulasi depresiasinya itu adalah 49.000 ini ya. Berarti book value-nya itu adalah 11.000 book value-nya. Kemudian tadi dijualnya itu dengan harga 8.000 ini. Berarti kan ini ya harga jualnya itu lebih kecil daripada book value-nya. Nah, gimana cara ngejurnalnya? Cara ngejurnalnya itu adalah kita yang seperti tadi gue bilang ya, kita jurnal yang udah diketahui dulu gitu. Kan ini tadi yang diketahui itu adalah cash misalkan. Cash karena kita itu udah apa? Udah pasti kita terima tuh 8.000 ini. Cash 8.000, kemudian apalagi yang diketahui akumulasi depresiasi misalkan 49.000 ini kan yang tadinya dari saldo normalnya itu adalah di kredit, kemudian kita debitkan supaya jadi nol gitu, supaya jadi hilang si akumulasi depresiasinya ini. Kita debitkan jadi 49.000, kemudian yang diketahui ini biaya perolehannya nih 60.000. Ya udah, si equipmentnya ini supaya jadi nol ya kita kreditkan 60.000 gitu. Nah, ini kan belum kita ketahui tadinya. Ya udah kita hitung dulu aja debitnya berapa, kreditnya berapa. Oh, ternyata si debitnya ini dia lebih kecil daripada kredit. Oh, berarti di sini yang harus kita tambahin gitu loh nominalnya. Karena ini kan harga jualnya lebih kecil daripada book value-nya, berarti itu kita rugi gitu. Rugi sebesar 3.000. Jadi jurnalnya loss on disposal plan asset sebesar 3.000 di debit karena dia rugi gitu loh. Itu buat yang sell of plan asset. Ada yang mau ditanyain sampai sejauh ini? Tadi ada dua kondisi ya. Ada yang mau ditanyain buat yang harga jualnya itu dia lebih kecil daripada book value-nya. Gitu ya. Jadi yang sell ini dia ada dua kondisi ya. Ada kondisi harga jualnya lebih tinggi dari book value dan juga eh, harga jualnya itu lebih kecil daripada book value. Dan ini cara jurnalnya gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanyain, kita lanjut ke natural resource. Ini kayaknya gue kelewat deh. Yang exchange belum di ini ya, kayaknya gue kelewat bikin PPT-nya. Mungkin itu di next next eh, next pertemuan aja ya, di next pertemuan. Tapi biasanya kalau yang exchange itu gue belum pernah nemuin soalnya. Jadi ya mungkin ya nanti insya Allah ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada natural resource and intangible asset. Jadi kan di di neraca itu kan nggak cuma ada fixed asset doang, tapi juga ada intangible asset atau enggak aset-aset yang tidak eh, yang kita lihat gitu. Dan juga ada natural resource gitu. Nah, kita bahas natural resource dulu. Jadi natural resource itu karakteristiknya itu adalah dia diambil atau diekstrak dari alam, yaitu contohnya kayak emas, kayak minyak gitu kan.
Kemudian ini biaya cost of natural resource itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh natural resource hingga siap pakai. Itu. Kemudian ada yang namanya depletion atau istilah depresiasi untuk natural resource. Jadi tadi kan kalau yang fixed asset itu, kalau fixed asset itu kan dia namanya itu adalah depresiasi ya, depresiasi. Tapi kalau yang di natural resource ini dia namanya itu adalah depletion gitu. Jadi sebenarnya sama aja konsepnya, cuma namanya aja yang beda gitu ya. Nah, ini tuh untuk perhitungannya. Ini tuh dia pakai unit of activity method gitu ya. Jadi sama kayak ini, sama kayak yang ini perhitungannya. Jadi dia berdasarkan unit yang di apa? Yang terjadi, unit yang terjadi. Tuh, kalau yang natural resource ini gitu. Jadi rumusnya ini adalah total cost dikurangi residual value, Anda residual value dibagi sama estimated unit available itu sama dengan depletion cost tadi kan. Depletion cost itu dikali dengan unit yang dihasilkan itu yang namanya annual depletion gitu. Dan itu perhitungannya pakai unit of activity method dan jurnalnya itu adalah inventory pada akumulasi depletion gitu. Inventory bertambah akumulasi depletionnya itu eh, ini bertambah juga gitu ya. Itu yang natural resource. Kemudian yang intangible. Intangible itu kan ya kalian udah tahu lah ya kayak paten, kemudian copyright, goodwill, trademark gitu. Jadi itu tuh aset-aset yang nggak memiliki bentuk fisik gitu. Nah, kalau tadi yang natural resource itu dia dinamakannya adalah depletion, tapi kalau yang intangible ini dia namanya itu adalah amortisasi, amortisasi gitu. Dia pakainya Sragilan method gitu kalau yang intangible asset ini gitu ya. Nah, ini untuk jurnalnya. Jurnal itu seperti ini. Kalau yang limited life itu jadi dia ada eh, apa limit limit umurnya gitu. Tapi ada juga yang definite yang dia itu enggak diamortisasi gitu. Kalau yang definite ini enggak gue jelasin lebih detail karena eh, kayaknya harus nggak tahu sih masuk apa enggak ya di UAS. Tapi yang pasti masuk itu yang harus kalian pahami itu yang tiga ini. Strike line, unit of active inhibitor sama yang ini ya declining balance method. Itu yang harus kalian pahami benar-benar soalnya itu pasti keluar gue di ujian gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak soal um, fixed asset sebelum kita lanjut ke soal. Oke, mungkin kita lanjut ke soal aja ya. Karena udah jam 8 juga. Em, ini soalnya udah kelihatan belum ya soalnya? Oh, bentar-bentar, sorry, gue lupa share screen. Nah, ini soalnya. Jadi di sini, ini gue lupa hide. Sini ada tiga soal ya. Ini sebenarnya satu soal, cuma ada tiga instruction, ada empat instruction gitu. Buat yang fixed asset, buat yang fixed asset. Jadi langsung aja ya, langsung aja kita baca. Sorry. Nah, jadi di sini tuh kita harus bikin jurnal, kemudian bikin beban depresiasi, kemudian apa kalau misalkan umurnya itu ter apa diubah itu bakal kayak gimana nanti pencatatannya dan terakhir adalah eh, kalau misalkan diberhentikan gitu salah satu kendaraannya yang tadi yang retirement itu. Oke, kita eh, baca dulu soalnya. Jadi ini ada PT API. Jadi PT API berencana memperluas usahanya dan membangun pabrik baru di Cianjur dengan mengakuisisi beberapa aset tetap selama tahun 2018 hingga 2019 gitu. Kalian juga harus ngeh sama ini ya sama tahun-tahunnya nanti soalnya nanti bakal ada perhitungan takutnya kekecoh sama tahunnya gitu ya. Kemudian ini adalah transaksi untuk yang terkait dengan perolehannya. Jadi pada 1 Januari 2019 PT Poci mengakuisisi lahan dengan biaya 5 juta. 5 juta 5 miliar ya 5 miliar kemudian ini ya ini kayaknya PT API deh, bukan PT Poci yang atasnya
gitu. PT 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 Poci sama PT Api. Sebentar. Kayaknya tipe deh ini harusnya PT yang sama maksudnya gitu ya. PT yang sama. Jadi pada tanggal 1 Januari 2019 itu mengakuisisi lahan sebesar 5 miliar. Kemudian ini adalah biaya-biaya tambahannya ya. Biaya tambahannya. Kemudian yang eh, tanggal 2 itu di Januari 1 tahun 2019 juga menyelesaikan pembangunan gedung itu gedung pabrik di Depok dengan harga 4 miliar. Kemudian di tanggal 31 Maret membeli 2 mesin harganya segini. Kemudian di tanggal 1 Juli 2019 membeli 3 unit harganya segini. Kemudian ini adalah kebijakan akuntansinya. Kalau bangunan dia itu masa gunanya atau tadi useful life-nya. Kalau yang di soal tadi ya, useful life-nya itu ada 30 kalau yang di materi tadi 30 tahun. Kemudian ini residual value atau nilai sisanya itu adalah 400 juta dan ini metode depresiasinya gitu ya. Mesin juga kayak gitu, kemudian kendaraan 5 tahun nilai sisanya 20 juta dan eh, metode depresiasinya itu adalah double declining. Kita jurnal satu-satu. Kita jurnal satu-satu. Untuk yang pertama adalah kita jurnal buat yang lahannya ini dulu. Kita buat yang lahannya ini dulu. Nah, untuk lahan itu kan untuk tanah itu kan dia belinya itu harga beli tanahnya itu adalah 5 miliar ini kan, 5 miliar. Tapi kan ini ada beberapa biaya-biaya ya yang harus dikeluarkan. Tadi kan eh, apa pengertian dari biaya perolehan itu harga-harga yang dikeluarkan sampai si eh, fix asetnya tersebut siap digunakan gitu. Harga-harga dikeluarkan hingga si fix asetnya tersebut dia siap digunakan gitu kan. Nah ini ada tambahan-tambahan harganya gitu. Biar lebih cepat, udah ini tambah-tambahan harganya segini. Biaya komisinya 5% dari harga pembelian tanah segini kan. Berarti, nah terus di akhir ini adalah penjualan puing bangunan lama gitu. Ada penjualan nih. Kalau tadi kan biaya-biaya semua nih, ternyata ada penjualan bangunan puing lama itu sebesar 20 juta. Berarti logiknya kayak gini ya, logiknya kayak gini. Kalau misalkan ada penjualan dari si fixed asset tersebut, berarti ada uang yang masuk ke kita sebagai pembelinya gitu kan, sebagai yang ngelola si tanahnya ini. Otomatis itu kan dia bakal bakal mengurangi si biayanya gitu kan, si biaya untuk memperoleh si harga tanah tersebut karena ini kaitannya sama dengan tanah gitu kan. Jadi untuk yang penjualan ini dia bakalan mengurangi si biaya-biaya yang atas gitu. Jadi untuk biaya harga perolehan tanahnya itu adalah 5 miliar 400 juta gitu ya. Nah untuk jurnalnya ya gampang lah ya. Untuk jurnalnya logik juga ini eh, ya kalian harus tahu. Kalian di debit sebesar 5,4 kemudian karena ini kan ya cash sebesar 5,4 gitu. Itu untuk biaya perolehan tanah. Kemudian kemudian yang kedua itu adalah ini building ya. Di 1 Januari menyelesaikan pembangunan gedung pabrik di Depok sebesar dengan harga 4 miliar. Ya udah, building bertambah sebesar 4 miliar, kemudian cash berkurang sebesar 4 miliar. Itu gampang lah ya. Kemudian yang tanggal 31 Maret membeli 2 mesin dengan harga perolehan masing-masing 1 miliar. Produksi aktual per unit mesin segini gitu kan. Tapi yang kita catat di sini adalah harga perolehannya kan tadi, harga perolehannya yang masuk ke jurnalnya gitu ya. Tadi masing-masing itu adalah 1 miliar berarti gara-gara ada 2 mesin ya, ya udah berarti 2 miliar ya. Mesin di debit 2 miliar, kemudian cash di kredit berkurang sebesar 2 miliar gitu. Kemudian yang terakhir adalah membeli 3 unit kendaraan masing-masing senilai 200 juta. Ya udah kita kalikan aja 200 dikali 3 600 juta gitu kan, 600 juta. Ini sebenarnya buat akunnya ini bisa kendaraan itu bisa apa ya? Kalau vehicle bisa atau enggak bisa apa sih kayak mobile mobile itu bisa gitu. Jadi ya kalau yang biasa kalian pakai aja di kelas gitu. Kalau biasanya yang dipakai ini sih vehicle buat kendaraan gitu ya. Nah, itu buat yang pertama udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu sejauh ini buat ngejurnal harga perolehannya?
Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang instruksi nomor dua. Jadi yang nomor dua ini kelihatan agak ribet, emang lumayan lah ya. Nanti dilihat eh, karena ada beberapa metode yang digunakan di sini. Terus ada juga penyesuaiannya gitu. Jadi nggak cuma kalau di soal ini sebenarnya nggak cuma sesimpel kalian ngedepresiasi, tapi juga ada juga penyesuaian yang harus kalian apa ya harus kalian jurnal gitu nantinya, gitu ya. Nah, yang di dua ini kita harus menghitung beban depresiasi untuk tahun 2019. Untuk tahun 2019 dan buat jurnal penyesuaian di 31 Desember 2019. Ingat ya, kita itu posisinya sekarang di 2019 gitu. Pokoknya ingat-ingat 2019, jangan sampai kalian kekecoh. Soalnya kan di sini kan banyak tahun-tahunnya nih, 2018, 2019 gitu kan. Terus bulannya juga jangan kalian kekecoh karena beda 1 bulan nanti di depresiasinya dia bakalan beda penghitungannya, beda hasilnya maksudnya gitu ya. Oke, kita harus mendepresiasi semua fix aset yang di atas gitu kan. Beban depresiasi untuk semua fix aset yang di atas. Tadi kan ada apa aja? Ada tanah, ada bangunan, sama mesin, sama kendaraan gitu kan. Nah, untuk tanah dia itu kan bukan fix aset yang didepresiasi gitu. Karena kan kalau tanah ya nggak ada dia itu dipakainya itu sampai kapan, rusaknya sampai kapan gitu kan nggak ada tanah yang kayak gitu. Jadi dia masuknya ke eh, fix aset yang gitu ya. Jadi buat tanah dia nggak ada depresiasi, tapi buat yang lainnya kita cek bangunan dulu. Kita cek bangunan dulu gitu. Untuk bangunan ini kan dia pakainya itu adalah straight line method. Berarti ya kita harus tahu cost-nya berapa, useful life sama residual value-nya gitu ya. Em, Tadi cost-nya itu berapa buat tanah? Cost-nya itu adalah 4 miliar ya. Yang ini. Buat tanah buat bangunan. Cost-nya itu adalah 4 miliar yang ini. 4 miliar. Kemudian useful life-nya itu adalah kita bisa lihat dari sini 30 tahun gitu ya. Kemudian yang residual value-nya juga kita lihat dari sini. Nilai sisanya berapa? 400 juta gitu kan. Ya udah kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu kan buat depreciation expense yang straight line method itu adalah cost dikurangi residual value dibagi useful life. Ya udah kita masukin ke rumusnya. 4 miliar dikurangi 400 juta dibagi 30 hasilnya adalah 120 juta gitu ya. 120 juta. Karena gini, kita belinya itu di 1 Januari 2019, kemudian ini posisi kita sekarang di Desember kan, di 31 Desember 2019, otomatis itu full maksudnya 1 tahun itu dia utuh gitu loh, nggak kekat apa-apa, jadi 1 tahun itu utuh dan akhirnya yang 120.000 ini dia nggak ada penyesuaian apa-apa karena ya udah 1 tahun itu utuh gitu loh yang Stryker method gitu ya. Jadi untuk jurnalnya itu adalah depresiasi expense 120 juta, kemudian akumulasi depresiasinya itu 120 juta gitu ya. Itu buat yang building. Eh Harusnya gampang lah ya ini yang metode depresiasi yang paling eh, gampang lah harusnya yang seragilan itu. Kemudian yang mesin itu dia pakai unit of production. Jadi yang harus kita ketahui di sini adalah ya kos sudah pasti tahu harus kita ketahui ini. Kosnya harus pasti udah kita ketahui. Tadi kan 1 miliar ya, 1 miliar tadi buat kosnya. Yang ini 31 Maret 2019 gitu. Kemudian estimated total unit activity-nya itu tadi dia bilang adalah 200, oh ini yang bawah masa guna atau kapasitas 1 juta unit. Kemudian residual value-nya itu dia nggak ada residual value, ini nggak masalah kalau misalkan nggak ada residual value. Kemudian unit of activity-nya itu adalah di tahun tersebut adalah 200.000. Yang ini ya, ini dari soal. Yang ini 200.000. Nah, sekarang kita masukin ke rumusnya. Kita cari tahu dulu depreciable cost per unitnya berapa gitu ya. Rumusnya itu adalah cost dikurangi residual value dibagi sama total unitnya. Dapat segini kan? Ya, dapat segini. 1.000 per unitnya itu 1.000. Depreciation cost per unitnya itu adalah 1.000. Kemudian dia bilang bahwa unit of activity during the year-nya itu adalah 200.000. Yaudah kita kalikan aja.
1000 dikali 200.000. Hasilnya itu adalah 200 juta per mesin gitu. Ini kan per mesin ya, tadi harga 1 miliar itu. Emang satu mesin sih. Dua mesin. Dua mesin. Masing-masing 1 miliar kan. Berarti satu mesinnya itu adalah 1 miliar. Berarti ini adalah depreciation cost, depreciation expense untuk satu mesinnya itu adalah 200.000, 200 juta gitu kan. Nah, kita lihat kita belinya itu tahun di 31 Maret 2019 gitu kan. Di 31 Maret 2019, sedangkan kan ini asumsinya itu adalah 12 bulan kan. Jadi kita harus menyesuaikan lagi. Kita harus menyesuaikan lagi nih si depresiasinya ini gitu ya. Jadi kita hitungnya itu Maret dari 31 Maret ke 31 Desember gitu ya. Nah, 31 Maret ke 31 Desember artinya itu 9 bulan. Tapi ini yang dihitung adalah ini itu per eh, tahun ya. Ini itu per tahun gitu. Jadi untuk menghitungnya kita tinggal sesuaikan aja. Kita bikin jurnal penyesuaiannya. Nah, makanya ini agak tricky juga karena kan ini kaitannya sama materi sebelumnya ya, soal jurnal penyesuaian gitu. Jadi untuk penyesuaiannya itu, jadi kita hitungnya itu dari Maret sampai Desember aja, di 9 bulan aja, dari 12 bulan gitu. Jadi untuk menghitungnya itu adalah 9 bulan dibagi 12 bulan dikali sama ini ya, 200 juta ini. Hasilnya adalah 150 juta gitu ya. 150 juta ini adalah untuk satu mesin kan, Ari. Ini untuk satu mesin. Sedangkan kita ada dua mesin, ya udah tinggal dikali dua aja. Berarti depresiasi untuk dua mesinnya itu adalah 300 juta ya, 300 juta. Ini buat zona itu sebenarnya sama aja semuanya. Depreciation expense 300 juta, kemudian akumulasi depreciationnya itu 300 juta di kredit gitu. Oke, yang mesin ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau masih coba memahami eh, rumusnya? Oke, mungkin emang apa nggak bisa langsung, biasanya sih kalau gue nggak bisa langsung masuk gitu loh. Jadi nanti mungkin kalian bisa baca-baca lagi kalau misalkan agak kurang difahami. Tapi kalau misalkan kalian mau tanya di sini juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan di akhir tiba-tiba keinget nih, tadi yang mesin itu nominal ini dari mana ya? Misalkan cara ngitungnya ini dari mana? Nggak apa-apa, nanti di recall lagi aja, bilang aja yang mau ditanyain yang mana gitu ya. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke depresiasi yang selanjutnya, ke aset yang selanjutnya, yaitu kendaraan. D itu kalau kendaraan pakai double declining atau declining balance gitu ya. Tadi yang gue bilang itu ada dua nama, ada declining balance sama double declining balance. Tapi itu dua-duanya artinya sama, maksudnya konsepnya itu sama. Mau declining balance, mau double declining balance itu ya sinonimnya lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, jadi yang vehicle ini kan costnya itu adalah tadi ya, costnya itu adalah 200 juta kan, 200 juta costnya. Kemudian useful life-nya itu adalah 5 tahun dan residual value-nya itu adalah 20 juta. Nah, tadi kan sebelum kita bikin yang decline balance, kita harus ngitung dulu eh, pakai Stragler method gitu kan, buat nentuin si depreciation rate-nya nanti gitu kan. Nah, untuk menghitungnya itu ya udah cost dikurangi residual value dibagi useful life-nya itu berapa, hasilnya itu adalah 36 juta gitu. Ini yang pakai yang tadi eh, Stragler method gitu kan. Nah, untuk menghitung depreciation rate-nya berarti yang depreciation expense-nya ini dia dibagi sama cost-nya berapa. Gitu kan tadi di materinya. Si depreciation expense-nya ini dia cost-nya itu berapa? Misalkan di sini cost-nya itu adalah 200 juta. Ya udah dibagi 200 juta, berarti depreciation rate-nya itu adalah 18% gitu, 18%. Nah, karena ini tadi namanya ada declining balance, ada dua kali dikalikan dengan rate depreciation rate, berarti kita kalikan dua, dua kali 18%, hasilnya itu 36%. Eh gue juga nggak tahu ya ini dua dua ini dari mana, tapi ini dari buku ya emang
ketentuannya emang kayak gitu, rulesnya emang kayak gitu, bukan dari adanya perhitungan misalkan gitu ya. Tapi emang dari sananya kayak gitu, gitu. Nah, di sini kan kita disuruh buat nyari apa depresiasi di tanggal 31 Desember 2019 gitu ya. Nah, tadi kita lihat kendaraan itu dia kita beli di tanggal berapa? Di 1 Juli, 1 Juli 2019. Terus kita sekarang ada di 31 Desember 2019. Tapi kita hitung dulu nih, kita hitung dulu tadinya tadi tadi kan book value-nya itu adalah yang ini kan 200 juta. Kemudian declining balance rate-nya itu 36. Kemudian ya udah tinggal dikali 2 200 juta dikali 36%, hasilnya itu ini di 72 juta. Kemudian akumulasi depresiasi karena kan ini masih awal, masih tahun pertama, berarti ya sama aja kayak depreciation expense-nya. Book value-nya itu ya ini yang 200 juta dikurangi dengan 72 juta. Itu hasilnya adalah 128 juta gitu ya. Nah, tadi yang gue bilang, tadi kecepatan gue jelasinnya, ini kan per tahun ya. Ini adalah per tahun yang ini maksudnya depresiasi per tahun. Sedangkan di sini kita per tahun artinya 12 bulan maksudnya 12 bulan. Eh, tapi di sini kita belinya itu adalah di tanggal 1 Juli, di tanggal 1 Juli 2019. Artinya kan itu nggak belum 1 tahun kan. Itu cuma ada 6 bulan doang. Cuma ada 6 bulan doang. Jadi kita harus sesuaikan gitu. Kita nggak pakai yang 72 juta ini buat di jurnalnya, tapi kita sesuaikan dari 1 Juli ke Desember gitu. Jadi 6 bulan. Ya udah kita sesuaikan 6/12. 6 itu kan tadi 6 bulan ya. 6 dibagi 12, kemudian dikali 72 juta. Yang ini depresiasinya berapa? Hasilnya itu adalah 36 juta. Itu untuk satu kendaraan. Untuk satu kendaraan. Itu ya. 36 juta untuk satu kendaraan. Nah, ini. Untuk satu kendaraan. Nah, kita kan di sini punya berapa kendaraan? Kita punya 3 unit kendaraan. Ya udah, kita tinggal kalikan 36 juta ini kita kalikan tiga, hasilnya itu adalah ini ya. Hasilnya itu adalah 108 juta. Jadi eh, nominal ini yang dijadikan depreciation expense di tahun tersebut gitu. Di 31 Desember 2019. Depreciation expense 108 juta, kemudian akumulasinya 108 juta gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Soal ini depresiasi tapi dia metode yang double declining. Agak ribet ya sebenarnya buat ngitung itu. Cuma ya itu kalau akuntansi kalian harus detail, harus detail. Kemudian ininya ya eh, si tanggalnya kalian harus aware banget gitu. Si tanggal sama tahunnya juga. Karena kalau misalkan beda tanggal, beda bulan, beda tahun kalian ngitungnya itu bisa jadi beda nominalnya di sininya nanti gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sejauh ini buat declining balance? Oke, nggak ada kali ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir itu eh yang terakhir 3/4. Ketiga sama empat. Jadi yang ketiga itu ini di tahun selanjutnya, di 1 Januari 2020. Umur manfaat bangunan direvisi dan diperkirakan total umur bangunan pabrik di Cianjur itu jadi 40 tahun. Dan ya kan bangunan itu dia cuma 30 tahun doang ya. 30 tahun doang. Ternyata di 1 Januari 2020 dia diubah, direvisi. Umurnya itu jadi 40 tahun. Asumsi nilai residu dan metode penyusunan tetap tidak berubah. Jadi masih tetap ya nilai sisanya itu adalah 400 juta dan depresiasinya itu tetap pakai straight line method gitu ya. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk kebijakan ini dan apa jurnal yang perlu dibuat di 1 Januari 2020 dan hitung beban penyusutan di tahun 2020 itu. Jadi untuk menghitungnya itu ya sama aja sebenarnya, untuk menghitung depresiasi itu sama kayak menghitung depresiasi biasanya gitu ya. Kita butuh cost, kemudian accumulated depreciation. Karena kan tadi di 2019 kita kan beli si bangunan itu di 2019 ya. Ini di 2019 kita udah beli bangunan, otomatis itu dia udah ada akumulasi depresiasinya sebesar 120 juta gitu ya.
di tahun 2019. Kemudian book value itu berarti book value dari si beban dari si bangunannya itu adalah 388 ya, ini dikurangi ini hasilnya 388. Nah, kemudian tadi kan yang dibilang adalah useful life-nya kan, umur umur bangunannya itu dari 30 menjadi 40 gitu ya. 30 jadi 40 ya. Gara-gara tadi kan 40 nih, tapi yang 1 tahunnya itu udah kepakai di tahun 2019, berarti sisanya itu adalah 39 tahun gitu. 39 tahun. Kemudian residual value-nya dia masih sama 400 juta gitu. Ya udah, kalau kita udah tahu ini semua, kita masukin ke apa ke rumusnya. Depresiasi di tahun 2020 adalah, ini kan rumusnya nih. Kemudian ya dimasukin nominalnya berapa, hasilnya adalah segini. 89, 320, 769. Itu hasil depresiasi di 2020. Karena kan kita di sini kan kita posisinya itu adalah di 1 Januari ya, di 1 Januari. Kalau di 1 Januari kan itu baru baru apa baru awal tahun. Sedangkan depresiasi itu dia biasanya di, kalau enggak di akhir bulan, dia di akhir periode akuntansi gitu, atau enggak di Desember biasanya. Kalau di Januari dia enggak bikin depresiasinya. Jadi untuk jurnalnya ini dia enggak dibikin gitu, karena biasanya di akhir periode akuntansi buat bikin jurnalnya, bikin jurnal depresiasinya. Itu yang nomor 3. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, di 1 Juli 2020, PT API memutuskan untuk memberhentikan penggunaan dari salah satu unit kendaraannya. Jadi yang tadi ya, yang di retire itu. Ini bukan dijual, tapi diberhentikan. Kemudian apa jurnal yang perlu dibuat untuk transaksi ini? Ini apa? Salah satu unit kendaraan. Salah satu unit kendaraan gitu ya. Jurnal apa yang perlu dibuat? Jadi kita harus tahu dulu tadi akumulasi depresiasi ini tuh berapa gitu ya. Tadi kan buat kendaraan dia itu pakai double declining kan. Ini belinya itu di tahun 2000, kendaraan itu di 1 Juli 2019 gitu ya, 1 Juli 2019. Artinya kita harus cari tahu dulu si akumulasi depresiasinya itu apa. Karena kan tadi kan untuk meretire itu dia ada 2 kondisi kan. Yang pertama itu adalah book value-nya itu lebih kecil daripada akumulasinya. Kemudian akumulasi itu gue lupa. Yang ini maksudnya yang ini tadi. Nah, yang ini. Akumulasi depresiasi itu sama dengan cost. Kemudian akumulasi depresiasi itu tidak sama dengan cost gitu ya. Artinya kan kita harus cari tahu dulu nih si akumulasi depresiasinya sama si cost-nya gitu ya. Kita lihat. Ini kan tadi ini harga belinya atau harga perolehannya 200 juta. Kemudian eh, rate-nya itu 36%. Ini udah dihitung tadi di sini ya. Ini udah dihitung tadi di sini. 36% per tahun. Tapi kan di 2019 kita belinya di 1 Juli kan. Di 1 Juli kita belinya. Jadi 6/12 hasilnya itu adalah akumulasinya ini. Kemudian ini kita di 1 Juli 2020. 1 Juli 2020. Artinya baru ada setengah tahunnya. Jadi sama dikalikan dengan 6/12 gitu hasilnya ini 29.520. Kemudian akumulasi depresiasinya itu adalah 65.520. Ini yang kita pakai 65.520 akumulasi depresiasinya. Nah, tadi kan harga belinya itu 200 juta ya. Kemudian akumulasi depresiasinya itu dia 65, berarti ini si book value-nya lebih tinggi daripada apa, book value-nya lebih tinggi daripada si akumulasi depresiasinya. Kalau gitu jurnalnya berarti akumulasi depresiasinya itu adalah 65.520 ini. Kemudian yang kita ketahui kan ini baru ini kan yang kita ketahui. VHK-nya itu 200 juta kita hapuskan. Kemudian ini belum kita ketahui nih. Ternyata si debitnya itu dia lebih kecil daripada kredit. Oh, berarti kita harus nambahkan di debit supaya balance gitu kan. Berarti itu adalah loss on disposal plan asset gitu. Sebesar 134.480.000 gitu. Itu buat jurnalnya, karena kan ya kita belinya segini tapi dijual, tapi kita belinya segini tapi dia itu masih ada
134 sebenarnya itu bisa digunakan gitu, masih bisa kita gunakan kan masih gede ya kalau 134. Jadi gara-gara dihapuskan ya udah itu jadi rugi buat kita gitu. Oke, buat buat ini fix aset ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Itu ya emang agak yang agak ribetnya itu mungkin yang kalian harus ngeh sama penyesuaian-penyesuaian ya gitu. Penyesuaian-penyesuaian si ininya depresiasinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak soal depresiasi, depresiasi atau fix aset? Oke, mungkin belum ada ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, mungkin belum ada. Karena topik di pertemuan ini ada dua ya, ada dua. Kita kan cuma 5 pertemuan aja ya, kalau nggak salah di paruh dua ini. Jadi em, ada satu topik lagi. Satu topik lagi itu soal current current and current liabilities gitu. Ini karena kita belum jam 9, jadi ya sedapatnya aja ya. Nanti eh, disambung di pertemuan selanjutnya gitu. Oke, sebentar. Izin sebentar dulu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah bahas soal fixed asset. Fixed asset. Kemudian selanjutnya kita bakalan bahas soal current liability sama non current liabilities, atau di sini kita bahas soal utang ya. Soal utang. Ini sebenarnya kayak kebalikan perspektif dari receivable kemarin gitu. Kalau receivable kan eh, dia misalnya kita perusahaannya nih, pokoknya defaultnya kita adalah perusahaan. Kalau receivable kan dia mereka si pihak si customer yang harus bayar ke kita. Tapi kalau liabilities ini ya kita harus bayar ke pihaknya itu, gitu loh. Entah itu ke supplier atau enggak ke eh, liabilities itu bisa ke karyawan juga bisa, gitu. Nah, di sini ada dua pembagian, ada current liabilities, ada non current liabilities. Kalau current liabilities itu dia utangnya itu kurang dari 1 tahun itu namanya current liabilities gitu. Ya bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan gitu. Itu pokoknya yang kurang dari 1 tahun itu namanya current liabilities. Nah, ini ada pencatatannya, ada jenis-jenis liabilities, jenis payable liability sama aja. Ada notes payable, VAT atau PPN atau pajak. Kemudian ada unearned revenue gitu ya. Ada itu. Kita bahas soal yang notes payable ini terlebih dahulu. Sebenarnya notes payable ini eh, secara kayak hampir sama kayak receivable, cuma perspektifnya kita kalau receivable kan perspektifnya kita perusahaan, kemudian tanda tangani dan mereka yang harus bayar ke kita gitu kan. Tapi kalau yang notes payable ini kita yang harus bayar ke si orangnya itu gitu. Jadi namanya juga utang kan, berarti kita yang harus bayar, tapi dia itu dalam bentuk surat dan surat pernyataan utang gitu. Jadi bukan cuma nota doang 2/10 N/30 misalkan kayak gitu, tapi ini ada eh, notanya ya sama kayak notes receivable kemarin gitu. Tapi kita dari perspektif orang yang minjem duitnya, bukan yang minjemin duitnya gitu. Gitu ya. Ini ilustrasinya misalkan di 1 September 2020 Young Enterprise menerima pinjaman dari First Human Bank dengan mendatangani notes payable sebesar 100.000. Ada 12% sama kayak notes receivable ya kemarin, ada persenan bunganya. Kemudian jatuh temponya itu pada 1 Januari 2021 atau enggak 4 bulan. Kemudian buatlah jurnal pada saat sama aja penerbitan, pengakuan beban di di beban bunga di 31 Desember dan juga jatuh temponya pada saat itu, jatuh temponya. Kalau pada saat penerbitan jurnalnya itu adalah cash 100.000, kita terima kan cashnya itu 100.000 karena kita minjem duitnya gitu kan. Kemudian notes payable-nya itu bertambah di kredit sebesar 100.000 karena kita ini kan masuknya ke utang ya, ke liabilities. Jadi kalau liabilities bertambah dia masuknya ke kredit gitu ya. Ini pada saat penerbitannya. Kemudian
pada saat pengakuan beban piutang di 31 Desember 2020 gitu. Di 31 Desember 2020 kan dia jatuh temponya 1 Januari ya. Kemudian kita tutup buku kan biasanya di 31 Desember 2020 dan pendapatan atau bunga kan pendapatan atau bunga yang terjadi di periode tersebut harus dicatat di periode tersebut gitu ya. Jadi untuk menghitung si beban pengakuan piutangnya ini, beban pengakuan bebannya ini, beban bunganya ini ya, jurnalnya itu adalah, oh iya, jur, bunganya itu adalah 100.000 dikali 12% dikali, ini kan yang gue bilang ya, defaultnya itu kalau di akuntansi itu, kalau nggak dijelaskan lagi, itu defaultnya itu ada per tahun. Jadi ini kan 12% doang, berarti dia itu per tahun. Sedangkan dia itu cuma 4 bulan doang gitu. Sedangkan cuma 4 bulan doang. Ya berarti kita harus menyesuaikan nih, ini yang bawah bawah kiri. Kita harus menyesuaikan. Jadi total bunganya kita sesuaikan lagi untuk 4 bulan gitu. Jadi bunganya itu adalah 4.000 gitu. Untuk jurnalnya, interest expense sebesar 4.000 bertambah karena kan itu jadi beban ya. Kemudian interest payable bertambah 400.000. Kenapa interest payable? Karena kan kita belum ngebayar kan si bunganya ini. Nanti dibayarnya itu di 1 Januari karena jatuh temponya itu di 1 Januari gitu. Nah, untuk pada saat jatuh temponya ini, zona itu kayak gini. Kita kan bayar nih, kita kan bayar si pas saat jatuh temponya. Berarti notes payable-nya itu dia berkurang sebesar 100.000 di debit, kemudian interest payable-nya itu dia berkurang berkurang sebesar 4.000 gitu. Karena kan dibayar di 1 Januari 2021 ini. Kemudian cashnya itu dia berkurang sebesar 104.000. Total dari ini tuh penjumlahan dari si notes payable-nya. Kemudian interest yang dibayarkan itu cash gitu ya 104.000 gitu. Itu untuk notes payable gitu ya. Sama aja seperti yang kemarin yang notes receivable. Iya, notes receivable cuma ini perspektifnya aja yang berbeda gitu ya. Itu. Itu notes payable. Kemudian ada VAT payable atau value added tax payable. Ya kalau di sini namanya PPN gitu ya. Ketika kita beli barang atau jasa kan biasanya dikenakan PPN ya. Kenakan PPN entah itu 10% atau enggak. Kalau sekarang kalau nggak salah 11% ya, PPN itu. Tahu itu udah update apa belum? 10% itu. Nah, jadi si PPN ini dia nggak diakui sebagai apa ya, nggak diakui sebagai pendapatan perusahaan, tapi kan nanti si perusahaan itu dia bakalan bayar PPN ke perpajakan gitu. Gitu. Jadi ini bukan revenue revenue buat perusahaan. Makanya di sini jurnalnya itu dipisah gitu ya. Ini contohnya misalkan PT ABC menjual gandum seharga 100 dengan 1.000. Ini belum termasuk pajak. Kemudian kan dikenakan PPN sebesar 10%. Ya berarti 10% dari 1.000 ini adalah 100 ya, 100 rupiah gitu ya. Jadi jurnalnya itu adalah ya sebesar 1.100, sebesar 1.100, kemudian kita terima kita terima kan 1.100, kemudian sales revenue adalah 1.000, dan ini si VAT variable-nya VAT variable sebesar 100 gitu. Kenapa di sini variable? Kenapa di sini variable? Karena kan nantinya yang 100 ini dia bukan hak perusahaan, tapi nantinya bakal dibayarkan ke pihak perpajakannya gitu. Jadi kita anggapnya itu sebagai utang karena nanti itu harus dibayarkan ke pihak perpajakannya gitu ya, yang VAT variable ini. Nah, gimana kalau di soal misalkan si eh, harga gandum ini 1.000 ini udah termasuk pajak misalkan, gimana caranya kita menentukan pajaknya itu berapa untuk menjurnalnya gitu. Nah, ini yang di bawah caranya itu adalah dari total penjualannya dibagi dengan 110%. Ini kalau pajaknya 10% ya, pajak 10%. Tapi kalau pajaknya misalkan pajaknya itu entahlah sebutlah 11%, misalkan berarti 111% dibagi 111% untuk menentukan total penjualannya, untuk menentukan total penjualannya sama PNT payable kalau misalkan disebutkan di soal bahwa yang 1.000 ini misalkan dia itu udah include pajak gitu. Itu yang PAT variable. Kemudian ada juga yang unearned revenue. Kalau unearned revenue ini sebenarnya di jurnal penyesuaian kemarin udah ya, unearned revenue ini jadi pendapatan yang diterima di muka. Kita udah menerima pendapatan tapi kita belum ngasih pelayanannya. Jadi itu belum hak perusahaan gitu yang unearned revenue ini.
gitu ya. Misalkan ini ilustrasinya. Pada tanggal 10 Januari 2024, PT Elang Terbang menjual tiket pesawat 7 juta untuk penerbangan ke Korea di tanggal 15 Februari gitu kan. Ini kan eh, kita sebagai pemilik perusahaan, kita sebagai akuntan di perusahaan pesawatnya ini, di tiket pesawatnya ini kan duitnya itu udah kita terima, tapi dia itu terbangnya itu di 15 Februari. Jadi itu masuknya ke unearned revenue gitu ya. Karena kan kita belum ngasih jasanya nih ke si penumpangnya itu. Jadi untuk penjurnalan di 10 Januari itu cash sebesar 7 juta, kemudian unearned revenue sebesar 7 juta. Nah, untuk di 15 Februarinya, karena kan udah kita kasih jasanya nih, berarti revenue itu dia berkurang sebesar 7 juta di debit, kemudian dia jadi revenue. Jadi udah jadi hak perusahaan nih sebesar 7 juta ini gitu. Oke. eh, Nah, terus ada yang namanya current maturities of long-term debt. Jadi ini itu adalah bagian dari utang jangka panjang harus dibayar dalam jangka waktu dekat. Jadi misalkan kita punya utang ini, misalkan kita punya utang sebesar 5 juta nih di tahun 2020 dan utang itu dicicil per tahunnya itu adalah untuk 4 tahun dicicil 1.250 per 50.000 per tahunnya gitu ya. Per tahunnya segini. Nah, misalkan posisi kita sekarang di tahun 2020 nih, di tahun 2020 di misalkan jatuh temponya itu di Desember, sekarang kita di November. Nah, si ya 1250 ini adalah disebutnya sebagai current maturities of long term debt gitu karena eh, dia itu bagian dari long term debt tapi dibayar di tahun yang berjalan gitu. Itu yang namanya current maturities of long term debt gitu ya. Itu untuk karena diabetes sudah selesai. Kemudian ini ada eh, semoga ini semoga eh, tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Ini udah mau jam 9 ya. Udah mau jam 9 tapi kayaknya nggak cukup waktunya buat jelasin ini sebenarnya soal obligasi yang terakhir ini. Untuk yang terakhir ini nanti kita jelasin di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita bakalan bahas eh, sebelumnya ada mau ditanyain dulu nggak soal ini sebelum nanti gua ngobrol dulu bentar soal current liabilities apa emang masih udah paham lah ya harusnya ya udah paham. Nah jadi nanti itu yang bonus ini kita bakalan eh, kita bakalan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya selain kita bahas bonus ini kita bahas soal corporate apa ya gue lupa corporate equity, bahas soal misalkan kalau saham dijual kita pencatatannya gimana, misalkan ada yang namanya saham treasury, ada yang namanya saham-saham ini, nanti kita bahas soal itu eh, di pertemuan selanjutnya gitu, tapi itu em, eh, ya kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu karena kan udah mau udah mau jam 9 juga ya, takutnya kalian juga dari tadi ini banyak banget kan materi-materinya, terus banyak banget apa rumus-rumusnya, jadi takutnya overload gitu, takut overload. Jadi untuk obligasi ini nanti kita jelasin di pertemuan selanjutnya gitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan ya dapat dimengerti sih, walaupun eh, karena padat banget ya, ini padat banget tadi dari fixed asset ke si current liabilities ini gitu. Jadi mungkin itu aja dari gua. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas obligasi dan pencatatan sahamnya gitu. Boleh buat mungkin itu aja, boleh kembali ke Departemen Kesma. Baik, Ardiansyah, telah butuh waktunya untuk mengajar Iron pada malam hari ini. Sebelum live, teman-teman bisa mengisi absen terlebih dahulu ya. Kalau sudah bisa live aja. Terima kasih, Kak. Kita izin live ya. Oke, thank you ya semuanya. Izin ya.